Pemirsa, debat panas terjadi antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto saat debat perdana Capres pada Selasa malam. Pemicunya adalah soal keberadaan oposisi dalam pemerintahan. Prabowo tampak menggebu tidak terima pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut banyak orang yang tidak tahan berperan sebagai oposan karena khawatir urusan bisnisnya terganggu. Padahal menurut Anies memilih oposisi merupakan hal yang penting dan terhormat. Inilah Top Review. Pasca debat perdana Pilpres 2024, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto lebih banyak menunjukkan sentimen negatif ketimbang dua Capres lainnya. Dari sejumlah analisis menunjukkan, warganet menilai Prabowo emosional saat melakoni debut pertamanya dalam debat Capres di KPU pada Selasa lalu. Angkanya mencapai 35%. Analisis ini dihimpun dari percakapan warganet di Facebook, Twitter atau X, Instagram, YouTube, dan TikTok. Media online dan blog, serta forum juga turut dipantau. Salah satu emosi yang terlihat dari sosok Capres nomor urut 2 ini adalah ketika merespons pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal demokrasi. Prabowo tampak menggebu tidak terima pernyataan Anies yang menilai indeks demokrasi menurun. Terlihat dari kebebasan berbicara yang terganggu dan minimnya oposisi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai memilih sebagai oposisi dalam berpolitik merupakan hal yang penting dan terhormat. Namun banyak orang yang tidak tahan berperan sebagai oposan karena khawatir urusan bisnisnya terganggu. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih. Timnas Amin menyebut, jika melihat secara objektif apa yang disampaikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebagai fakta demokrasi di Indonesia. Apa yang diutarakan Anies bukanlah menyerang personal Capres tertentu. Yang disampaikan oleh calon presiden Anies Baswedan itu adalah fakta-fakta. Beliau tidak ada menyampaikan sisi yang sifatnya menyerang personal atau tidak. Misalkan terkait bahwa Pak Prabowo tidak tahan berada dalam oposisi begitu. Ini kan juga pernyataan Pak Prabowo sendiri ketika wawancara dengan salah satu program alumninya Metro TV, Mbak Najwa Shihab kan. Pak Prabowo sendiri yang mengatakan bahwa 20 tahun bisnis saya mandek karena saya tidak berada di kekuasaan gitu. Okay. Jadi sebenarnya ini adalah menjahit saja dan kemudian menghadirkan kepada publik, kepada masyarakat untuk kemudian dengan harapan masyarakat secara objektif menilai siapa calon presiden yang terbaik untuk memimpin negeri ini. Negeri yang demikian besar, yang tentu kita harapkan bisa dipimpin dengan orang yang betul-betul terbaik.
Pak Prabowo nggak pernah pidato seperti itu. Pak Prabowo nggak pernah ngomong seperti itu. Ya, dan saya bisa hitung kapan Pak Anies ketemu dengan Pak Prabowo. Ngomongnya di mana, apa segala macam, pidato di mana, saya nggak pernah ngomong. Saya nggak pernah dengar. Jadi menurut saya itu yang diomongkan oleh Mas Anies tidak bersumber, yang saya nggak pernah dengar. Tapi kalau dari kemarin Mas Anies sempat membawa orang. Perdebatan antara capres dalam debat perdana capres merupakan tontonan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi para swing voters dalam menentukan capres pilihannya. Pendukung tiap-tiap capres ini, khususnya juga para pendukung capres nomor 2 ya, itu jangan buru-buru melihat bahwa secara antipati ya terhadap perdebatan yang tajam dan sangat terbuka. Saya justru menguji ya KPU dan tiap kandidat yang berhasil menghadirkan tontonan yang menurut saya dibutuhkan oleh rakyat untuk menyaksikan secara lebih tajam, lebih terbuka ya, dan kemudian itu bisa mengundang partisipasi, ketertarikan, namanya political attractiveness dari potensial voters. Dan di situ seperti saya sampaikan ketika kita diskusi di acara yang sebelumnya, bahwa ini muncul semua tuh, bukan hanya isu tapi juga gimmick, emosi, ya, lalu kemudian bagaimana cara merespon, dan itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Gitu. Bagaimana ini kan pemimpin negara, pemimpin bangsa, national display. Dia harus betul-betul bisa mengendalikan emosi, dia harus tahu apa yang dia bicarakan, dia harus pelihara gestur. Ya kan? Dan dia harus tunjukin memang betul-betul otentisitas ide dia dan bagaimana komitmen dia, ownership dia terhadap isu yang dia gagas dan dia luncurkan. Karena seorang pemimpin yang dipegangkan adalah komitmennya dalam bernegara, dalam berbangsa. Debat perdana Pilpres 2024 membuat capres nomor urut 1 Anies Baswedan viral dan merajai media sosial. Berdasarkan analis media Drone Emprit, Anies dan Ganjar mendapatkan sentimen positif hingga 64%, sedangkan Prabowo hanya 48%. Sementara jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.